Pada video kali ini saya tidak terlalu membuat editan yang bagus karena yang pertama, saya lagi malas, Pak, jujur. Kemudian yang kedua, saya lagi coba meningkatkan skill storytelling saya yang tidak seberapa ini. Jadi, pada tahun 2020 awal atau 2019 akhir, itu pernah trending di Twitter sebuah tweet tentang KKN di Desa Penari. Jadi, pada waktu tersebut, saya membaca tweet tersebut hingga selesai. Kemudian, di akhir tweet tersebut, itu terdapat sebuah tweet lain yang menceritakan tentang suatu kisah perbedaan pendapat dua imam besar, yaitu Imam Malik dengan muridnya Imam Syafi'i, yang berbeda pendapat tentang rezeki itu harus dicari atau bisa datang dengan sendiri. Dan kisah tersebut itu lumayan tertarik untuk saya karena yang pertama, pandangan saya dulu itu tentang rezeki harus kita cari sendiri baru bisa kita dapatkan. Karena kan tidak mungkin kita cuma tidur kemudian berdoa, ya Allah ada duit hari ini, kan nggak mungkin. Tetapi ketika saya membaca tweet tersebut, bukannya menambah ilmu, malah membuat saya menjadi kesal karena tweet tersebut cuma setengah, Pak. Jadi tidak full untuk menemukan sebuah artikel yang menceritakan secara penuh tentang kejadian tersebut. Jadi kira-kira ceritanya begini. Di suatu majelis ilmu, itu Imam Malik sedang mengajarkan murid-muridnya, salah satu di sana itu ada Imam Syafi'i, tentang rezeki. Kemudian beliau berkata bahwa rezeki itu tidak perlu dicari, cukup kita bertawakal dan beribadah kepada Allah secara baik dan benar, maka secara sendiri rezeki itu akan datang kepada kita. Dan kemudian beliau menambahkan satu hadis untuk memperkuat argumentasinya. Andai kalian bertawakal kepada Allah dengan sebaik-baiknya tawakal, maka Allah akan memberi kalian itu rezeki seperti Allah memberi rezeki kepada burung yang keluar dalam keadaan lapar, kemudian kembali dalam keadaan kenyang. Kemudian Imam Syafi'i itu membantah, Pak. Beliau mengatakan, wahai guru, sekiranya kita tidak keluar dari sangkar, maka kita tidak akan mendapatkan rezeki. Nah, dalam pertanyaan tersebut, Imam Syafi'i itu mengisyaratkan rezeki itu harus dicari dengan cara bekerja, karena rezeki itu tidak mungkin datang dengan sendirinya. Dan kemudian pendiri mazhab tersebut tetap bersikukuh tentang pendapat mereka masing-masing. Hingga suatu saat, Imam Syafi'i itu lagi berjalan di sebuah daerah. Kemudian beliau melihat ada segerombolan orang itu lagi memanen anggur, Pak. Nah, pada saat tersebut, Imam Syafi'i juga ikut membantu untuk memanen anggur tersebut. Setelah selesai memanen, Imam Syafi'i itu diberi beberapa tangkai anggur sebagai jasa karena telah membantu mereka dalam memetik anggur. Beliau sangat senang bukan karena diberi anggur, akan tetapi kejadian tersebut itu memperkuat argumentasi beliau tentang rezeki, yang mana rezeki itu harus dicari. Setelah itu, Imam Syafi'i secara tergesa-gesa beliau menuju ke rumah gurunya, yaitu Imam Malik. Kemudian di sana Imam Syafi'i itu melihat Imam Malik yang lagi duduk santai, dan kemudian beliau menaruh beberapa anggur itu di depan meja. Setelah itu beliau menceritakan semua kejadian yang beliau alami hari itu. Dan di akhir cerita tersebut kemudian Imam Syafi'i berkata bahwa seandainya
kalau saya tidak membantu si petani itu dalam memetik anggur, maka hari ini saya tidak akan mendapat anggur tersebut. Setelah itu, Imam Malik pun mengambil beberapa anggur dan beliau memakannya. Lalu, Imam Malik pun menjawab, ketika saya lagi duduk, saya terpikir bahwa alangkah enaknya dengan cuaca yang panas seperti ini, ada anggur yang datang di depan meja saya. Tapi, tidak lama setelah itu, Anda malah datang dan membawa anggur dan menaruhnya di depan meja saya. Nah, setelah Imam Malik berkata demikian, maka respon dari Imam Syafi'i, beliau hanya ketawa, Pak. Yang bahwasanya itu menandakan bahwa rezeki itu bisa datang dengan cara kita bekerja maupun datang dengan sendirinya. Akan tetapi, kedua cara tersebut itu bisa mendatangkan mereka rezeki karena mereka adalah orang-orang pintar ataupun orang-orang terpelajar. Imam Malik itu salah satu dari 4 imam besar dan juga bersama muridnya itu Imam Syafi'i. Nah, kesimpulan dari cerita tersebut itu adalah tidak semuanya itu berada di zona hitam dan putih. Artinya bagaimana? Tidak ada yang namanya kalau rezeki itu memang harus dicari. Akan tetapi, dalam beberapa hal, rezeki itu juga bisa datang dengan sendirinya kalau orang tersebut juga orang yang berilmu. Kemudian yang kedua adalah perbedaan pendapat di setiap kalangan itu harus kita sikapi dengan cara yang baik ataupun dingin selama perbedaan pendapat itu masih tentang teknis-teknis yang kecil. Nah, itu saja dari saya untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke.